dong. Masa enggak? Oke, sudah banyak yang gabung. Ustifa akan mulai sebentar lagi. Oke, anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kids. How are you today? I am brilliant. Good. Alhamdulillah, Ustazah. Very well too. Oke, anak-anak. Hari ini kita kembali menemui hari Senin. Nah, berarti kita harus lebih semangat lagi untuk belajar dan juga untuk menimba ilmu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini Ustifa ingin ada yang memimpin doa, yaitu Mas Dafa. Mas Dafa, silahkan dipimpin doanya hari ini. Siap berdoa. Siap. Allah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islam dinan wa wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Mbak Niza. Oke, anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita mulai ini, Ustifa ingin memberikan peraturan untuk pelajaran hari ini. Seperti biasa, setiap Ustifa mulai menjelaskan nanti, Ustifa minta tolong mikrofonnya untuk dimatikan. Agar apa? Agar penjelasan Ustifa bisa terdengar oleh seluruh anak-anak yang ada di Google Meet ini. Kemudian, jika ingin bertanya, Ustifa akan memberikan waktu tersendiri untuk bertanya. Namun, apabila ada pertanyaan yang sifatnya urgent atau penting, bisa mengangkat tangan dengan cara raise hand terlebih dahulu sampai Ustifa memanggil anak yang ingin bertanya tersebut. Oke, jadi nggak boleh langsung bilang us gitu. Karena apa? Nanti akan mengganggu suaranya, nanti mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, anak-anak, mari kita adakan kelas ini dengan kondusif supaya ilmunya bisa terserap secara maksimal. Oke, kita sepakat anak-anak? Sepakat ya? Baik.
Oke, hari ini pelajaran pertama adalah PKN. Nah, PKN ini nanti Ustifa akan mulai share screen. Untuk itu, Ustifa minta tolong kepada anak-anak untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Bentar, udah terlihat apa belum? Belum. Sudah, Oke, alhamdulillah sudah terlihat ya. Masih ya. Nah, udah. Nah, udah terlihat PowerPoint-nya berwarna hijau. Judulnya adalah Ragam Peran dan Profesi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat mendengarkan penjelasan. Waalaikumsalam. Siapa tadi yang barusan datang? Mbak Caca? Iya, Us. Oke. Ragam peran dan profesi. Nah, hari ini kita akan belajar muatan PKN tentang ragam peran dan juga profesi. Nah, di dunia ini, setiap manusia pasti memiliki peran masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan peran-peran ini dan profesi ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, juga di lingkungan sekitar. Ya, silahkan dimatikan ya kalau makan dan minum. Kameranya minta tolong dimatikan. Peran dan profesi yang berbeda-beda ini pasti ada di lingkungan sekitar kalian. Coba di rumah kita pasti memiliki peran masing-masing. Contohnya apa? Di lingkungan keluarga, misalnya di dalam sebuah keluarga, itu setiap anggota pasti memiliki peran dan tugas yang berbeda. Seperti yang kemarin Ustifa jelaskan, peran ayah adalah mencari nafkah, itu di keluarga ya. Peran ayah adalah mencari nafkah, melindungi keluarga, menjadi pemimpin untuk keluarga. Peran ibu adalah sebagai kepala rumah tangga. Kepala pekerjaan rumah tangga itu dipimpin oleh ibu. Nah, seperti apa peran ibu? Mengurus keperluan rumah tangga. Misalnya untuk membersihkan rumah, menyiapkan makanan, memasak. Nah, namun pekerjaan ibu itu tidak hanya ibu saja yang melakukan, tapi seluruh anggota keluarga, termasuk anak juga. Nah, anak juga bertugas untuk membantu pekerjaan rumah tangga ibunya. Kemudian, anak juga memiliki peran tersendiri, yaitu belajar. Kalian sebagai anak-anak bertugas untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa menjadi apa yang kalian cita-citakan. Nah, ini ada contoh. Keluarga Dayu merupakan keluarga yang sangat menyayangi hewan. Hewannya ini kebetulan adalah kelinci. Nah, ketika merawat kelinci ini, seluruh keluarga Dayu itu berperan untuk memelihara kelinci dengan tugasnya masing-masing. Nah, jadi satu keluarga ini bekerja sama untuk membagi peran untuk merawat kelinci. Apa saja perannya? Nah, ini contohnya keluarga Dayu. Seluruh anggota keluarga Dayu berbagi tugas untuk memelihara hewan, yaitu sebagai berikut tugasnya. Yang pertama, ibunya Dayu itu bertugas untuk membelikan makanan kelinci. Jadi ibunya itu mempersiapkan makanan, membelikan makanan, kemudian mempersiapkan makanannya. Tapi yang memberi makan untuk kelinci, memberi makan dan minum untuk kelinci itu adalah Dayu. Nah, tugasnya Dayu berarti setiap hari adalah memberikan makan dan minum kepada kelinci. Kemudian ayah Dayu juga mempunyai tugas, yaitu membersihkan dan mengganti jerami pada kandang kelinci. Biasanya dikerjakan selama 1 minggu 1 kali. Karena apa? Kandang kelinci itu perlu dibersihkan secara berkala. Mbak Mira mau bertanya? Ya, terus kalau misalnya
Yang dayunya itu sakit karena siapa usah ngasih makan? Nah, kalau misalnya Dayu sakit, berarti seluruh anggota keluarga harus bisa saling menggantikan. Misalnya, ibunya Dayu sedang sakit, berarti yang memberikan ganti ayahnya. Ibunya istirahat. Kan kalau sakit nggak setiap hari toh Mbak. Sakit mungkin kalau misalnya demam gitu 1 sampai 2 hari itu digantikan oleh ayahnya terlebih dahulu. Baru kalau ibunya nanti sudah sembuh bisa digantikan lagi untuk belanja. Maksudnya ibunya bisa belanja lagi gitu. Nah, kalau misalnya Dayu yang sakit, berarti ibunya yang menggantikan Dayu untuk memberi makan kelinci. Seperti itu. Nanti kalau Dayu sudah sembuh, berarti Dayu bisa kembali ke pekerjaannya. Seperti itu. Jadi saling menggantikan. Kalau satu keluarga yang sakit, minta tolong saudara juga bisa atau tetangga. Seperti itu. Nah, makanya kita dalam hidup bersosial itu harus berbuat baik kepada seluruh orang, terutama karena tetangga adalah saudara kita yang dengan kita. Tetangga itu sendiri bagi kita karena tinggalnya itu paling dekat dengan kita. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan seperti sakit atau tertimpa musibah, itu pasti yang tahu pertama kali adalah tetangga karena tetangga paling dekat dengan kita. Gitu anak-anak. Jadi insya Allah meskipun nanti ada halangan seperti sakit atau pergi, itu tetap ada orang yang bisa dimintai bantuan. Bisa keluarga, bisa tetangga, bisa saudara, bisa teman juga. Jadi misalnya kalian punya kucing ya, misalnya punya kucing. Terus kalian pergi ke luar kota. Itu kalian bisa menitipkan kepada teman yang juga memelihara kucing. Jadi kucingnya bisa dirawat dengan baik atau dititipkan kepada tetangga atau minta tolong kepada tetangga untuk memberikan makanan setiap hari. Seperti itu anak-anak. Ini juga bisa dititipkan di toko hewan. Nah, kalau misalnya punya uang lebih, boleh dititipkan ke tempat penitipan hewan. Nah, itu ada itu. Penginapan, jadi kayak kos-kosan, kayak hotel buat hewan. Nanti hewannya dititipkan di sana, itu pasti dirawat, dimandiin, diberi makan. Tapi juga harus bayar. Itu ya anak-anak. Oke, tadi kembali ke keluarga Dayu ya. Jadi ibu Dayu, ayah Dayu, dan juga Dayu saling berbagi tugas. Untuk mengambil peran untuk memelihara kelinci. Nah, tugas ini jika dilakukan bersama-sama, kalau tugas dilakukan bersama-sama namanya apa anak-anak? Kerja Bersama. Nah, sebuah tugas dilakukan dengan kerjasama pasti akan terasa lebih ringan, juga lebih cepat selesai. Betul. Nah, jadi seperti ini anak-anak, ketika di sebuah keluarga membagi tugas atau membagi peran dalam melaksanakan hal tertentu. Bisa juga ketika kalian sedang kerja bakti di dalam rumah. Nah, misalnya ayah bekerja untuk memperbaiki genteng yang bocor, memperbaiki pipa, menambal pipa yang bocor, membersihkan saluran air yang mampet. Kemudian ibu nanti bertugas untuk mengepel atau kemudian membersihkan jendela, sedangkan anak-anak nanti bertugas untuk mengelap perabot rumah tangga, membersihkan jendela dari debu,
atau membersihkan kamarnya masing-masing? Tuh, jadi kalian ketika keluarga melakukan kerja bakti, jangan sampai nggak membantu, karena kalian juga anggota keluarga. Nah, kebersihan rumah itu adalah tanggung jawabnya siapa ya kira-kira? Seluruh anggota Seluruh anggota keluarga. sekali. Coba Ustifa sekarang mau bertanya. Misalnya ya, hari Minggu kemarin, misalnya kalau ada kerja bakti di keluarga, kira-kira apa yang kalian lakukan? Coba Ustifa ingin bertanya kepada Mbak Caca. Kalau misalnya ada kerja bakti keluarga, Mbak Caca biasanya bagian apa? Halo Mbak Caca. Ya, Us. Kalau misalnya ada kerja bakti, biasanya Mbak Caca melakukan bagian apa? Membantu, Us. Membantu di bagian apa? Nyapu, Ayo. Us. Menyapu. Nah, good. Contohnya ini Mbak Caca. Berarti Mbak Caca menyapu lantai. Kemudian Ustifa ingin tanya Mbak Siva. Mbak Siva. Ya, Us. Mbak Siva, kalau misalnya Mbak Siva sedang bekerja bakti di rumah, biasanya Mbak Siva bagian apa? Membersihkan kamar. Membersihkan kamar. Good. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Mas Arjuna? Mas Arjuna, kalau misalnya kerja bakti, bagian apa? Bagian ngepel, Us. Ngepel? Iya, Oh, Us. ngepelnya ngepel kamar sendiri apa ngepel lantai rumah? Kamar sendiri. Very good job. Dibantu sama adik. Berdua ya? Iya, Mas Zaki. dibantu sama adik. Kalau Mas Zaki? Membersihkan kaca, Us. Membersihkan kaca, ya betul. Selain itu juga kalau misalnya kalian mandi. sambil mandi. Oh iya betul, biasanya sambil semprot-semprot. Nah, selain itu misalnya orang tua kalian punya mobil, ayahnya misalnya mencuci mobil, kalian juga bantu. Misalnya ayah nanti bagian menggosok, Juga bantu. menyabuni mobil, kalian nanti bantuin yang ngelap. Nanti ibu. Aku yang berlari pakai air, Us. Nah, ada yang bilas pakai air, ada juga yang menyedot debu biasanya, nyedot debu, Namanya apa? menyirami tanaman. Nah, itu berarti kalian sudah menerapkan membantu orang tua untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Good job anak-anak 3C, anak soleh-solihah, selalu membantu pekerjaan orang tua. Dipertahankan ya semuanya. Oke, kita akan lanjutkan materinya. Nah, ini seperti yang Ustifa bilang tadi, dengan bekerja sama dalam merawat peliharaan atau dalam mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan tersebut akan menjadi lebih ringan dan juga lebih cepat selesai. Nah, gitu ya anak-anak, diterapkan ya di rumah nanti. Oke, sekarang kita berpindah ke lingkungan yang lebih luas. Tadi kan sudah di lingkungan keluarga toh. Sekarang kita coba perhatikan, kita coba amati perbedaan peran yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar kalian tinggal misalnya. Nah, di lingkungan kalian tinggal itu pasti terdapat banyak tetangga, banyak orang. Nah, setiap orang pasti memiliki profesi yang berbeda-beda. Profesi itu adalah pekerjaan. Profesi adalah bidang pekerjaan atau keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki peran yang berbeda-beda. Coba nanti kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Misalnya, lingkungan sekitar kalian adalah perkampungan.
nanti pasti ada orang yang mempunyai berbagai macam profesi. Misalnya ini ya, Ustifa kasih contoh beberapa aja, karena profesi ini sangat banyak. Jadi Ustifa hanya beri beberapa contoh ya. Yang pertama, profesi atau peran sebagai pelajar. Nah, contohnya siapa? Ya kalian-kalian ini, kalian adalah pelajar. Pelajar bertugas untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, mumpung kalian masih sebagai pelajar, manfaatkanlah waktu untuk belajar sebaik-baiknya. Karena apa? Nanti kalian semakin dewasa, kalian akan rindu masa-masa menjadi pelajar. Masa yang paling indah itu masa-masa saat menjadi pelajar. Kebetulan ini karena kita sedang ada musibah virus corona, jadi kalian tidak bisa belajar di sekolahan, tapi tetap bisa belajar lewat daring atau dalam jaringan. Meskipun begitu, kalian tidak boleh tidak semangat. Kalian harus tetap semangat belajar, oke? Kita berdoa supaya dalam waktu dekat ini kita segera bisa untuk belajar langsung di sekolahan. Kemudian, oke, ada yang mau tanya? Saya mau bertanya Mbak Elmira. Oke, Mbak Elmira, silakan. Terus kalau misalnya ada yang nggak punya HP atau laptop gitu gimana caranya sekolah? Nah, itu biasanya kalau anak zaman sekarang kan sebagian besar pasti mempunyai alat-alat komunikasi seperti HP dan laptop, sebagian besar. Terutama di perkotaan ya, di perkotaan itu sering anak-anak kebanyakan sudah punya HP dan laptop. Nah, kalau misalnya ada anak-anak di luar perkotaan itu banyak yang belum mempunyai HP dan laptop, itu biasanya mereka mengumpulkan pekerjaannya itu 1 minggu sekali ke sekolahan. Jadi kadang kan di desa kan sinyalnya juga jelek toh Mbak, meskipun punya HP dan laptop, jadi mereka biasanya ada yang mempunyai metode seperti ini. Tugas itu dikerjakan selama 1 minggu, kemudian akan dikumpulkan setiap Senin. Nah, hari Senin itu nanti mereka akan ke sekolah mengumpulkan tugas, kemudian mengambil tugas yang baru untuk minggu berikutnya. Nah, kemudian dikerjakan selama seminggu. Nah, seperti itu misal salah satu solusi jika tidak punya HP dan laptop atau terkendala di sinyal. Untuk kalian, alhamdulillah kita harus bersyukur karena kita telah diberikan oleh orang tua fasilitas yang cukup, yaitu HP ada yang pakai laptop juga. Ini ada yang tanya di chat. Pus hari ini nulis nggak? Nanti kita nulis pas waktu bahasa Indonesia ya. Untuk PKN kita mendengarkan aja. Oke? Nah, tadi pekerjaan sebagai pelajar ya. Terus kemudian sebagai guru. Ada pekerjaan sebagai guru. Contohnya siapa? Ustifa, ada lagi Us Johan, Us Irma, Us Ocha. Itu semua adalah guru. Bekerja sebagai guru. Guru berperan sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Nah, guru ini bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu dengan ketentuan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ilmu yang disampaikan itu tidak sekedar ilmu, tapi ada ketentuannya. Jadi seorang guru akan menyampaikan ilmu-ilmu yang baik kepada murid-muridnya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada juga pekerjaan sebagai petugas keamanan lingkungan. Nah, contohnya apa? Bisa satpam, bisa polisi, bisa juga hansip, apalagi ya? Pokoknya yang bertugas untuk keamanan lingkungan. Nah,
Peran mereka adalah untuk mengamankan lingkungan, menjaga lingkungan dari adanya tindak kejahatan. Nah, di sini Usfa pengen tahu sih siapa yang punya cita-cita menjadi polisi? Ada nggak? Ya, Us. Mbak Bagis ingin jadi polisi, berarti polwan, polisi wanita. Pengennya jadi tentara aja, Us. Kamu dia Beneran. datang. Beneran jadi tentara itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Karena apa? Polisi dan tentara itu bertugas sebagai garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia. Nah, Aku pengen jadi TNI AU, Us. pengen jadi AU. Pilot, Us. AU itu apa? Angkatan Udara Angkatan ya? Udara. Aku mau jadi pilot, Us. Oh, ada yang ingin jadi pilot, oke. Ada yang ingin jadi angkatan udara, berarti juga harus bisa jadi pilot kalau jadi AU itu. Ada yang jadi angkatan laut? Nggak ada, Us. Itu adikku. Selam. Bisa mengendalikan kapal selam, bisa mengendalikan kapal pesiar yang besar itu. KRI. Waalaikumsalam Mbak Salsa. Iya, nggak apa-apa. Langsung diikuti ya pelajarannya. Kita sekarang sedang mempelajari tentang PKN, yaitu ragam profesi. Siva akan lanjutkan untuk yang ingin menjadi angkatan-angkatan seperti angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kalian harus mulai latihan dengan olahraga, latihan fisik. Karena apa? Pasti ada tinggi minimalnya, ya kan? Kalian berarti harus olahraga supaya tingginya bisa mencapai tinggi yang ditentukan. Tuh, oke? Siap semuanya? Siap banget. Nah, selanjutnya Siva akan menjelaskan lagi tentang pekerjaan berikutnya, yaitu nelayan. Nah, siapa yang punya saudara atau Saya lah, Us. Saya punya. di pantai? Kak Zaki, Us. Punya, Us. Mas Zaki? Us. Kak Zaki. Punya. Oh, Mas Zaki suka mancing. Tapi ada nggak yang saudaranya di nelayan? Atau teman atau kenalan? Pernah mancing amarah ada, Us. Budenku yang dibuat, Us. Nah, oke. Sekarang dengarkan dulu penjelasan dari Ustiva. Oke. Jadi anak-anak, pekerjaan sebagai nelayan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya tinggal di sekitar pesisir pantai. Nah, di situ kebanyakan orang-orang yang ada di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan. Nelayan itu tugasnya apa sih? Menangkap ikan. Menangkap ikan, kemudian ikan-ikan tersebut dibawa ke pasar sehingga kita bisa dengan mudah membeli ikan langsung di pasar. Jadi nggak usah ke lautan dulu ambil karena sudah diambilkan oleh nelayan. Maka dari itu kita harus berterima kasih dengan adanya nelayan, kita bisa mengkonsumsi ikan dengan mudah. Pekerjaan jadi nelayan ini tidak gampang loh. Mereka itu pergi ke laut itu juga ada waktu-waktunya karena tidak semua waktu itu bagus untuk pergi ke laut. Kadang kan ada saat laut itu pasang, kadang ada badai, ya kan? Nah, jadi harus hati-hati. Pekerjaan nelayan ini sangat beresiko. Tapi pekerjaan sebagai nelayan ini juga sangat membantu umat manusia yang ingin makan ikan dengan mudah. Jadi kita harus berterima kasih kepada nelayan. Terima kasih Pak Nelayan. Kemudian, ya ini pekerjaan yang selanjutnya yang paling umum. Us, gambarnya pakai animasi loh, Us. Gambarnya pakai animasi. Ini ada gambar dokter. Nah, dokter
dokter ini tugasnya itu bukan menyembuhkan. Bukan menyembuhkan penyakit, karena yang menyembuhkan adalah manusianya. Kok itu? iya. Masa hitam? Berarti Enggak hitam kan? Enggak kan? Enggak. Anak-anak, Usifa akan menjelaskan ya. Pekerjaan sebagai dokter ini, dokter bertugas untuk mengobati orang yang sakit, bukan menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan tetap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dokter adalah perantara untuk menyembuhkan, untuk mengobati orang yang sakit. Dokter mengusahakan memberikan obat, merawat, memberi vitamin untuk pasien yang sakit. Tapi tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Nah, akhir-akhir ini karena adanya pandemi COVID-19 ini, banyak dokter yang mengalami kecapean, kelelahan, kemudian ada juga nggak sedikit dokter yang tertular dengan COVID-19 sehingga akhirnya meninggal dunia. Nah, berarti jasa dokter dalam usaha menyembuhkan pasien ini sangat besar. Dokter ini saat ini bisa dikatakan sebagai pahlawan kesehatan bagi kita semua. Karena kalau nggak ada dokter kita bingung kan obatinya gimana. Kita nggak tahu obat yang benar itu yang gimana. Kalau kita ngawur obatnya nanti kan bisa berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, maka dari itu kita juga harus berterima kasih kepada nakes atau tenaga kesehatan. Salah satunya adalah dokter. Susah jadi dokter. Nah, jadi dokter itu sebenarnya nggak susah. Yang jelas itu kemauan dari diri. Disuruh dari dokter, tapi aku takut darah, jadi aku nyerah aja. Budeku jadi dokter. Oh, budenya ada yang dokter. Pasti orangnya pinter. Jadi dokter itu syaratnya adalah dari hati nurani. Dia bisa-bisanya jam tangannya nyangkut di perut pasien. Masya Allah. Kok ngeri sih Mbak Mira? Pas operasi itu. Yes. Oke. Kadang itu nggak terduga ya. Jadi sebenarnya jadi dokter itu yang pertama yang harus diyakini adalah niat dari dalam hati, niat bahwa ingin menjadi penolong bagi orang-orang yang sakit. Tuh niat. Kalau sudah niat, pasti nanti ada jalan yang dimudahkan bagi Allah untuk menjadi takut jadi dokter. Enggak apa-apa jadi dokter itu. Karena itu, Us. Geli. Kalau operasi geli. Itu bukan kulit. Biar menyembuhkan, menolong Amin. Anak-anak yang ingin jadi Jantungnya itu. doakan supaya semoga cita-cita kalian tercapai. Jangan lupa selain punya cita-cita, kalau sudah punya cita-cita berarti harus berusaha untuk mencapainya. Dengan cara apa? Kalau masih kelas 3 berarti kalian harus fokus untuk belajar dengan baik. Gitu aja. Nanti kalau sudah dewasa nanti kalian akan tahu gimana caranya untuk jadi dokter. Insya Allah bisa semuanya. Cita-cita apapun pasti bisa. Ada yang ingin jadi astronot. Oke, silakan cita-citanya semua diketik di chat. Aku ingin jadi ini, aku ingin jadi ini. Ada yang ingin jadi cita-citaku banyak, dari desainer, dari make up, jadi dokter. jadi desainer juga. Jadi pilot, aku tuh belum milih, banyak soalnya.
Mbak Aya ingin jadi astronot. Keren ini. Kalau astronot berarti nanti bisa pergi ke ruang angkasa. Nanti kalau sudah sampai di bulan jangan lupa tulis Ustifa, aku sudah sampai sini gitu ya. Lain lagi. Atau sampai di Mars gitu nulis Ustifa, saya sudah sampai di Mars gitu. Ustifa, saya sudah sama matahari. Ada lagi? Nggak mungkin. Manusia nggak kuat di matahari. Karena matahari sangat panas. Yang adalah energi panas terbesar di bumi ini. Mbak Feila, aku ingin jadi pramugari. Good. Pramugari juga. Pramugari juga pekerjaan yang sangat bagus. Karena nanti bisa bisa keliling dunia gratis. Tapi itu bahaya loh, kalau misalnya pesawatnya jatuh, ya tahu. Kalau pesawat jatuh itu kan berarti takdirnya Allah. Pesawat itu anak-anak, Usifa pernah baca kalau sebenarnya pesawat itu adalah kendaraan teraman di dunia. Jadi kemungkinan jatuhnya itu sangat kecil dibanding dengan kendaraan yang ada di darat kayak bis, itu kan sering terjadi kecelakaan gitu. Tapi kalau pesawat karena itu sudah diprogram, jadinya itu paling aman, kendaraan paling aman. Tapi kok bisa jatuh, Us? Nah itu kan bisa terjadi karena beberapa faktor. Mungkin pesawatnya yang tua. Bisa jadi yang tua. Karena cuacanya biasanya kan ada badai, ada petir gitu. Ada betul tsunami. Mbak Rara. Tsunami kan di laut, bukan di langit. Masa tsunami tinggi? Nah, kalau tsunami-nya tinggi kan sampai langit, Us. Tapi kan pesawat lebih tinggi. Oke, Kan lebih tinggi. Usifa baca lagi. Aku polwan aja, Mbak Balkis. Oke, polwan juga bagus. Jangan lupa nanti olahraga yang sering biar nanti cepet tinggi karena polwan ada minimal tingginya. Itu Usifa ingat sekarang karena apa? Nanti kalau sudah nggak bisa numbuh tinggi lagi nanti kecewa nanti. Kita harus berusaha selagi masih Jangan menyerah. Iya dong Mbak Ustifa, sudah umur berapa sudah nggak bisa tinggi lagi nih. Biasanya kalau cewek itu umur maksimal bisa nambah tinggi itu umur 20. Ya. Udah kalau udah sampai umur 20 berarti sudah mandek tingginya. Kalau cowok bisa sampai umur 25 itu masih tumbuh tinggi. Ya Allah. Budeku Biasanya gitu. berapa? 20 masih tinggi. Nah, iya masih bisa tinggi toh. Nah, mumpung kalian masih kecil, kalian tuh masih bisa tinggi yang kalian inginkan. Kalian harus berusaha olahraga, minum susu, kemudian minum vitamin gitu. Ayo baca lagi. Tambah. Oke, kita baca lagi ya. Mbak Sofia ingin jadi dokter. Good job Mbak Sofia. Semoga cita-citanya tercapai ya. Terus Mas Arjuna, aku pengen jadi TNI Angkatan Udara. Good. Yang pertama berarti nggak boleh takut ketinggian. Coba nanti kalau misalnya biasanya aku pernah. Bukan Us. Oh ya, kalau presiden itu dipilih karena kinerjanya. Terus ini Mas Arjuna tadi ya jadi Angkatan Udara syaratnya nggak boleh takut ketinggian. Karena apa? Aku biasanya kalau naik pesawat itu muntah. Nggak apa-apa. Kalau masih kecil mungkin karena pusing gitu bisa jadi muntah. Mbak Niza ingin jadi dokter. Amin. Kenapa Mbak Niza? Kinerja itu apa, Us? Kinerja adalah apa ya namanya? Bukti kerja. Jadi kalau misalnya orang bekerja dengan baik, menjadi pemimpin yang baik dari golongan yang kecil, kemudian nanti meningkat, memimpin, kan pasti memimpin itu Jadi ada bisa dilihat. jadi direktur Sebentar. perusahaan itu gimana, Us? Kasih, Us. Ini sebentar ya Mbak Niza, Ustifa ingin menjelaskan.
seorang presiden itu biasanya bisa terlihat dari ketika dia menjadi ketua kelas. Nah, ketika dia jadi ketua kelas, dia menjadi pemimpin yang baik, dia bisa mengarahkan teman-temannya, dia bisa memberikan saran kepada teman-temannya, kemudian intinya kelasnya itu jadi baik ketika dipimpin dia sebagai ketua kelas. Nah, itu sudah menjadi ciri-ciri dia bakal bisa jadi presiden yang baik. Karena presiden ini memimpin apa? Memimpin negara. Negara kan luas, orangnya banyak. Nah, tuh, berarti latihannya jadi bisa terbang loh, Us. Lihat bisa terbang. Kalau misalnya ada cita-cita jadi orang gila itu gimana, Us? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, Mbak Mira, kayak gitu. Oke. Musifa akan lanjutkan lagi ya. Sepertinya cita-cita kalian banyak sekali. Bentar. Tadi Mbak Niza ya. Mbak Niza tadi pengen jadi dokter. Oke, good. Semoga tercapai ya cita-citanya Mbak Niza. Amin. Dan pengobatan. Bentar, ini Mas Darel. Aku ingin jadi pemain bola. Oke, insya Allah bisa. Asalkan selalu sergap olahraga. Karena pemain bola yang dibutuhkan adalah fisik yang baik, fisik yang kuat. Mas Azam ingin jadi masinis kereta api. Bentar Mbak Mira, ini Ustifa pengen membacakan teman-teman ini loh. Mas Azam ingin jadi masinis kereta api. Jadi apa? Supirnya kereta api. Good. Itu juga memerlukan keahlian yang khusus. Semoga tercapai ya cita-citanya. Mbak Maulidia ingin jadi pramugari. Good, bisa keliling dunia. Mbak Rara, aku pengen yang satu jadi dokter, yang kedua aku suka jahit-jahit, pengen punya butik. Masya Allah, cita-citanya mulia sekali. Selain pengen jadi dokter, juga pengen jadi pengusaha. Ya kan? Butik kan berarti pengusaha kan? Amin, semoga tercapai cita-cita Mbak Rara. Mas Zaki, aku mau jadi pilot. Good. Nggak boleh takut ketinggian. Ustazah Diva tuh emang cita-citanya dari kecil guru tau. Ustazah Diva, iya, Diva cita-cita dari kecil adalah guru. Diva itu suka pelajaran matematika. Jadi Diva kuliah matematika, kemudian pengen jadi guru. Gitu. Ustazah kenapa kok dikasih gurunya bukan guru matematika aja, Us? Nah kan di tematik kan juga ada matematika, makanya Diva mau. Gitu. Ya kan, Ustifa juga suka sama anak-anak, jadinya Ustifa pengen jadi guru SD gitu. Kemudian kalau TK nanti kebetulan kenanya di SD, jadi alhamdulillah. Mas Azam masinis, aku mau tentara, Mas Rafa mau tentara, good. Itu sebagai pembela negara Indonesia. Mbak Siva jadi pengangguran tuh gimana, Us? Pengangguran banyak uang. Nggak ada lah Mbak. Orang itu pasti ingin mempunyai suatu kegiatan yang disukai di dalam hidupnya. Sudah kaya, gitu. Tanya tuh hantus. Jadi hantu nggak ada Mbak kayak gitu. Oh kalau cita-citanya jadi aktor, ada nggak yang cita-citanya jadi aktor atau aktris main film? Aku udah pernah buat film. Buat film, berarti jadi buat game gitu, gacha aku. Wah, game gacha ya. Mustafa tahu itu. Masa nggak ada yang pengen jadi aktor? Aktor Nggak ada yang pengen jadi artis. Nggak bisa. Nggak bisa acting. Oke, ada yang ingin jadi masinis. Aku bisa nangis. Tapi aku itu dulunya itu pengennya jadi dokter. Kondektur kereta api. Mas Kaizan coba. Mas Kaizan ingin jadi kondektur kereta api. Tugasnya apa sih Mas kondektur itu? Tahu nggak tugasnya? Nggak tahu, Us.
Siapa yang pernah naik kereta api? Siapa yang sudah pernah naik Saya kereta us api? 2 kali ke Jakarta. Saya us TK. Sudah banyak kan? Saya pernah ke Jakarta sama ke Jogja. Nah, Saya 5 kali. Oke, keep silent dulu. Nah, jadi kondektur kereta api itu tugasnya adalah mengecek penumpang. Apakah sudah duduk di tempat yang sesuai? Apakah sudah memiliki tiket masing-masing yang sesuai dengan tujuan seperti itu. Nah, kalau jadi kondektur itu nanti kerjanya bisa sampai malam karena kan kereta api itu apa namanya? Beroperasinya setiap hari sepanjang hari. Good. Jadi kondektur itu juga pekerjaan yang mulia karena memudahkan penumpang untuk bisa mengecek tujuannya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ya yang belum? Mas Dava pengen jadi apa, Mas Dava? Bingung mau cita-cita apa, Us? Mas Dava masih bingung ya. Nggak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu, nanti Mas Dava pasti mempunyai suatu keinginan untuk menjadi apa. Kalau yang naik ke anu itu kapal pesiar bonsar tuh namanya apa, Us? Us? Nah, Koda yang mendekat itu namanya nahkoda. Wow. Itu Katanya itu nggak ada bornya, Us. iya kan tiap hari itu nyetir kapal. Kalau kapal pesiar itu sekali berlayar itu bisa berbulan-bulan, bisa sampai 2 atau 3 bulan. Jadi nanti gantian sama asistennya nahkodanya, nggak siap hari ya, nanti gantian. Bisa tidur yang satu nyetir, nggak bisa libur karena kan tetap di kapal terus selama berbulan-bulan. Tuh. Walaupun tanggal merah tuh lo juga nggak libur, Us. Ya. Iya, nggak libur kan tetap ada di kapal, nggak bisa turun. Kalau turun nanti nyemplung. Libur. Belum terus. Mas Akil PLN pengen jadi ahli listrik. Terus kalau misalnya itu Us, apa mau yang ngecek-ngecek kalau di rumah itu ada hantu-hantu itu gimana caranya, Us? Namanya apa itu, Us? Apa itu? Pak Ustadz, Pak Yai, Bukan. Dukun. dukun. Siapa yang mau jadi dukun? Jangan nak, kalian nggak boleh gitu, nggak boleh bercita-cita jadi dukun. Karena apa? Dukun itu musyrik yang dipercayai kan bukan Allah. Dia minta bantuan sama itu iblis-iblis gitu. Jangan. Iblis, setan. Ini nih ada yang unik nih Mbak Mbak Salsa. Mbak Salsa ingin ada di bidang kimia dan pengobatan, keren sekali itu. Nanti bisa menjadi apa? Farmasi. Farmasi itu orang yang ahli obat-obatan. Gitu. Good job, semoga tercapai ya Mbak Salsa cita-citanya. Kalau Mas Akil ingin memperbaiki PLN. Aku pengen jadi ahli kecantikan, Us. Good job. Ahli kecantikan. Ahli kecantikan apa? Ada pengen masih ini, Us. Us tahu nggak Us? Aku pernah naik kereta api ke Jakarta. Oh ya. Ada yang Pernah naik lihat kereta api ke Jakarta. Oke, kalau Pernah ke gitu Blitar sama adikku dulu pas naik kereta api. Mas, Blitar itu apa? Blitar itu loh deket Mas. Kenapa naik kereta api? Mobil aja bisa. tahu soalnya itu kan kelompoknya adikku. Aku ikut aja. Walau artinya adikmu itu Adikku pas PAUD itu mau rekreasi ke Blitar. Oke, anak-anak. Naik kereta. Terima kasih atas ceritanya yang sangat seru tentang naik kereta.
Oh ya, Usdiva itu dulu waktu kuliah hampir setiap 1 minggu sekali itu selalu naik kereta dari Kediri ke Surabaya atau Surabaya ke Kediri itu hampir setiap 1 minggu sekali. Masih di Surabaya. Kuliahnya di Surabaya. Orang tuanya Ustaz Diva ada di Surabaya. Orang tuanya Usdiva di Kediri. Loh, tapi kenapa kok Surabaya? Kan kuliah di sana. Dulu waktu Usdiva masih kuliah itu setiap kuliah naik kereta. Kenapa kalian nggak di Kediri saja? Kalau Usdiva pengen mencoba menjadi anak rantau, merantau ke kota orang lain. Terus omku ikut dulu tuh kuliah Biar mandiri ya, Us. di Jakarta. Betul, biar mandiri. Kalau kalian nanti kuliahnya di jauh, nanti Biar kalian mandiri. akan belajar untuk mandiri, mengatur keuangan, gitu. Aku belajar mandiri, Us. Oke, good job Mas Arjuna. Mbak Mira tadi mau tanya apa? Kuliah di Jepang. Nah, itu juga bisa itu kalau kuliah di luar negeri. Kuliah di Arab. Selain mandiri, bisa mengatur keuangan, bisa bahasa lain, Us dapat bisa rekreasi, Us di Amerika, Us dapat USA. beasiswa. USA. Us aku mau Semoga cita-cita kalian semua tercapai ya anak. Jangan Indonesia. lupa yang paling penting Amin, ya Rabbal adalah Alamin. belajar dan juga selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah kunci utama keberhasilan. Wah, ada Iya, salah. Us biar masuk Kalau cuma surga. belajar nggak sholat itu wes rugi, Di mana-mana. rugi dan berdosa. Oke? Harus Oke. selalu menjaga sholat 5 waktu ya setiap hari. Oke, kita lanjutkan lagi Arigato. membahas tentang profesi yang lainnya. Ini kayaknya ada 2 lagi. Tadi kan sudah dokter ya. Kemudian ada juga perawat. Bedanya dokter sama perawat adalah kalau perawat Oh, perawat pasien. yaitu membantu dokter merawat pasien. Sebentar, Nak. Nah, perawat ini biasanya tugasnya adalah mendampingi dokter untuk merawat pasien. Seperti nanti yang meriksa dokter, nanti yang meriksakan itu dokter, kemudian yang menyuntik pasien nanti perawat, yang memberi resep dokter, yang memberikan obat nanti perawat. Seperti itu anak-anak. Jadi perawat adalah salah satu nakes tenaga kesehatan yang berjasa di pandemi ini. Dokter tuh ya, Us. Gimana? Ada suara pasut-pasut. Asistennya dokter ya, Us itu. Dokter maksudnya? Asistennya dokter enggak beda. Kalau asisten dokter itu nanti ada sendiri. Biasanya yang asisten dokter itu dokter-dokter muda. Kalau perawat itu tugasnya adalah melanjutkan perintah dari dokter. Kalau misalnya ini, oh Mbak ini demam berdarah, misalnya itu dokter ya. Mbak ini demam berdarah, berarti nanti diberikan ini ya suster. Nanti diberikan ini ya suster. Obat, infus, apa-apa itu yang merintah dokter, tapi yang melakukan adalah perawat. Seperti itu. Nah, jadi itu anak-anak, masih banyak peran atau profesi lainnya yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Banyak sampai Usdiva tidak bisa menyebutkan semuanya. Ada yang jualan, ada yang pembuat mebel, ada yang ada kuli bangunan. Kuli bangunan itu juga sangat berperan di kehidupan kita. Karena kalau nggak ada kuli bangunan, kita nggak bakal bisa punya rumah. Siapa yang mau membangun, ya kan? Itu sangat berjasa di kehidupan kita. Arsitek, ada manajer. Manajer itu tugasnya memimpin perusahaan. Kemudian ada lagi apa ya? Translator yang mengalihkan bahasa, orang yang mengartikan bahasa. Ada apa lagi kira-kira pekerjaan yang kalian tahu? Selain yang Usdiva sebutkan tadi, ada yang tahu nggak pekerjaannya apa lagi? Us hitam. Us hitam, oh hitam. Iyalah polisi, tadi sudah Usdiva berikan. Tentara. Pemadam Karan. Pemadam kebakaran. Dokter.
Terus apa lagi kira-kira? TNI AU. Saya juga mau jadi petani. Petani juga betul sekali, petani dan nelayan. Itu juga profesi. Betul. Oh ya Us, Mas Rafa tadi pengen Sama-sama, jadi itu juga tentara. profesi. Mas Siapa Rafa Mas jadi Rafa pengen tentara jadi pengen jadi AD, AL atau AU? Coba Mas Rafa ditanya sama Mas Arjuna loh. Timus juga jadi profesi. Kenapa? Ferry. Mbak, siapa tadi yang mau tanya? Pemain musik juga profesi. Oh ya, pemain musik juga jadi profesi. Brand, Pencipta brand. lagu, pemain musik, Ding ding musisi, ding ding itu ding ding. sebuah profesi. Teman Karena kalau nggak ada yang menciptakan musik, kita nggak punya lagu untuk yang didengar kita dong. Betul sekali. Hidup kita sepi kalau nggak ada lagu. Iya. Siapa yang di sini bisa main alat musik? Saya tapi agak lupa-lupa Us main gitar. Oh, bisa main gitar. Jreng. Ada yang bisa main piano? Enggak Us, susah. tapi sedikit agak terlalu bisa. Aku pernah drum. Aku drum bisa. Mas Zaki bisa Mas Zaki main kok drum? di mobil Mas Zaki? Pergi ya. Ayo pergi. Kok pergi sambil belajar? Mas Zaki lagi ada di mobil. Gak apa-apa. Mas Yang penting kalian itu bisa Arjuna menyenangkan. Kalian boleh na. belajar dimanapun. Kalian boleh belajar dimanapun, menyempatkan belajar. Belum. Habis ini bahasa Indonesia ya, oke? Jadi anak-anak, demikianlah penjelasan tentang berbagai macam profesi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan perbedaan profesi tersebut, maka kita bisa bekerja sama satu sama lain, saling tolong-menolong agar hidup kita lebih mudah. Nah, itu ya anak-anak. Ada yang mau tanya? Oh, TNIA itu apa? Apa Mbak Mira? TNIA. Angkatan. Oh, TNI Angkatan. Angkatan apa? Ya angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Oke. Yaudah anak-anak kalau gitu, sekarang kita masuk bahasa Indonesia ya. Halo anak-anak, minta perhatian. Iya. Hear me? Can you hear me? Kalau yang ngusir-ngusir setan tuh ada nggak tahu? Yang ngusir-ngusir setan itu apa ya Mbak pekerjaannya? Elmira yang centil. Oh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Pak Ustadz berarti Ya, kayak kayak gini. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, Us? Enggak, apa itu? Ayat kursi. Arjuna kesurupan. La ilaha illallah. Kita move ke pelajaran selanjutnya ya. Sudah, kalau pekerjaan menjadi pengusir hantu itu tidak Ustadz bisa Danu, semua. Ustadz Danu. Nggak Oke, bisa nah, ayo. sembarang. Kita kondisikan kelas dulu ya semuanya. Bahasa Indonesia, Us, nulis. Semuanya stop dulu. Jangan berbicara terlebih dahulu. Siva akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Nanti istirahatnya 5 menit aja loh. Jam 9 aja loh, nanti aja loh habis bahasa Indonesia. Oke, sekarang Iya. kelasnya dikondisikan ya. Sekarang lanjut bahasa Indonesia. Ustifa minta tolong mikrofonnya untuk dimatikan terlebih dahulu. Oke, Siap. anak-anak. Jadi, pelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah menuliskan sebuah cerita dari gambar yang berurutan. Nah, Ustifa akan share screen ya, karena Ustifa tidak bikin PPT-nya, Ustifa akan share screen
rangkumannya. Siapa yang sudah di-print rangkumannya boleh dibaca. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Jadi anak-anak, kali ini kita akan mencoba untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, menulis cerita itu pasti kegiatan yang sangat disukai oleh anak-anak. Karena kan dengan menulis cerita, karena kalian bisa mengekspresikan diri. Ini belum ditulis. Nanti habis ini kita tulis bersama-sama. Nah, cerita itu bisa dibuat berdasarkan pengalaman, bisa juga dari khayalan, atau bisa juga dari gambar. Kalian melihat gambar, kemudian kalian menuliskan cerita dari gambar tersebut. Nah, setiap orang ketika melihat gambar pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Jadi cerita yang akan terjadi nanti pasti akan berbeda-beda. Cerita yang akan kalian tuliskan nanti pasti berbeda-beda. Nah, berikut adalah cara untuk membuat cerita dari sebuah gambar. Yang pertama, kalian amati dulu gambarnya dengan sungguh-sungguh. Kalian perhatikan di situ ada apa aja. Terus kemudian kalian tuliskan kalimat pokok untuk setiap gambar. Setelah itu, dari kalimat pokok tersebut, kalian kembangkan untuk menjadi sebuah paragraf. Setelah itu, paragraf-paragraf jadi dari setiap gambar itu kalian susun sehingga membuat menjadi cerita yang utuh. Setelah itu, kalian baru memberi judul yang sesuai pada cerita yang telah dibuat. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, ini Usifa mempunyai gambar, coba. Kelihatan semua nggak gambarnya? Nah, Kelihatan. kita coba untuk membuat cerita dari gambar ini ya. Usifa akan pindah ke Microsoft Word dulu. Bareng ya untuk bikin ceritanya. Kira-kira dari cerita tersebut gimana? Ustaz nulis. Ini habis ini kita nulis. Jadi kalian nulis cerita apa yang terjadi di dalam gambar-gambar tersebut. Oke. Coba kita perhatikan yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ada 3 orang anak. Ada 3 orang anak kan? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Ustifa stop presenting dulu. Ustifa ganti di Microsoft Word. Nanti di print. Yang mana? Rangkumannya di Yes. print. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah di print ya. Ini kita kerjakan bersama-sama. Oke. Terlihat? Terlihat lah, Us. Oke. Coba yang nomor 1 kita coba bikin cerita. Kira-kira dari gambar nomor 1 kalian bisa bikin cerita gimana? Nomor 1, ada 3 orang anak yang sedang bermain di mana itu? Di pasar. Us, maaf, Oke. Us ada kambing. Ada kambing. Ya, Us. Kambing, Us. Kita tulis ya. Usifa akan coba tulis di chat. Nomor 1. Ditulis ke Us. Ayo kita tulis bersama-sama. Ada 3 orang anak sedang bermain. Ada yang mau minta nomor. pasir. Mereka bermain pasir dengan mereka. Oke, yang nomor 1 begini ya.
Ayo ditulis yuk. Satu. Ditulis bersama-sama yuk. Ditulis di buku tulis. Iya, ditulis di buku tulis. Anjing. Judulnya membuat cerita berdasarkan gambar. Terus, aku siapin dulu nih nulisnya. Kenapa ini ada terus dia menhop? Udah kelihatan. Iya, sebentar. Ustifa akan membuatnya terlihat. Tidak kelihatan. Sebentar. Masih Aku nggak diperbaiki. bisa digedein, karena aku pakai laptop. Tak bisa gua. Tidak kelihatan. Ujungnya Oke, sekarang sudah terlihat. Enggak, lihat kelihatan. Satpoi. Ustifa bingung sebentar. Sebentar, sabar. Terus lebih nggak kelihatan, Kekecilan ya? Emang gambarnya juga, emang itu orang anak kecilnya juga digambar, Nggak usah nggak usah digambar. nanti kesusahan nanti lama. Lama 1 tahun itu bikinnya tuh. Oh sudah. Oke, sudah ditulis. Baru aja. Sudah ditulis. Belum. Tulis toh. Kurang besar loh. Ikut ditulis. Sebentar, nak. Sebentar sayang. Malahan kamu. Ada 3. Ini Ustifa pengennya gambarnya satu-satu gini loh. Orang Ditulis. anak Ya. Iya Mas ditulis. ditulis, Mas. Yang ada itu. Anak sedang, Ya Allah. Aduh. Gini. ya Allah, ini Terlihat kambing nggak nggak bisa diem, apa ini kambing? Ada kambing di mana tuh? Sedang bermain. Itu dia main sama kalkun, Cuma banyak kambing. Berapa kambing? Gak tau lah, sama omku dibawa ke sini. Kantor. Iyalah, ini kantor, gak tahu ini kantor omku. Kan kantorku loh. Mas Adina udah punya kantor sendiri. Enggak lah, Masa masih kecil sudah kerja? Enggak dong, kalau masih kecil tugasnya apa? Belajar. Belajar. Sekolah. Bukan Tapi Ampun semuanya. Ampun. Saya nomor berapa? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Belum. Bentar, masih pasir mereka. Pasir dengan pasir mereka bermain. Iya, Mbak. Mas itu tadi bukan Mbak, itu Mas Bayan. Kok suaranya kayak ece, Mbak. Maaf ya Mas, tadi nggak kedengeran. Dikiranya apa? Nggak kedengeran suaranya loh. Nggak kedengeran nggak cowok. Ayo Kayak lanjut. lah, suaranya kayak cewek loh. Ayo nomor 2. Udah, saya tinggal Ada ya. Belum. Nomor 2. Ya udah, aku dannya dari chat aja lah. Nomor 2. Ini gambarnya apa? Ada satu anak yang mencuci tangan, ada satu anak yang langsung ngambil makanan. Kira-kira gimana ya bikin ceritanya? Kita pakai nama aja ya. Yang rambutnya hitam kita namai Andi.
yang pakai baju hijau kita namai Doni. Rocky. Yang cuci tangan Rocky. Doni kemudian hendak makan. Anda dan Doni kemudian jangan hendak ingin makan. Namun Andi Doni mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Andi panjang banget. tidak. Ayo, tulis yuk. Terus itu mencuci loh. Bukan Iya. mencuci. Mencuci. Tangan, gosok-gosok dan itulah. Ayo Mas Arjuna ditulis ceritanya. Andi dan Doni kemudian Enggak usah digambar. Ditulis ceritanya aja. kemudian Gambarnya enggak usah. ingin Atau nanti kalau sudah agree ditulis di sampingnya gambar. Jadi ini betul makan ingin Ini bukan jawaban, ini kita mencoba bikin bersama, bikin cerita bersama-sama. nanti kalau udah di print itu di santo print ya. Iya, boleh ditaruh di sampingnya ya. Oke. Andi dan Sudah? lebih dahulu. Ya, kita lanjut ya. Belum. Namun harus. Belum please lah. Belum. Tenang. Ini sampai pagi. Konsentrasi, dikerjakan satu persatu. Dikerjakan satu. Gus lagi mencuci, ini lagi nulis mencuci. Siapa yang belum selesai? Saya mencuci tangan. Sudah. Belum, Sudah. please. Belum. Sudah Ustazah. Ayo, suaranya jangan teriak-teriak. Nanti kasihan telinganya temannya yang pakai headset tuh. Aku nggak pakai. Nanti yang pakai headset kan suaranya terdengar. Teriakannya. Ustiva juga pakai headset loh ini. Sudah, Mas Darel sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke cerita pada gambar ketiga. Sudah. Oke, Nomor 3. nomor. Telu apa Gus nomor telu? Ayo pakai bahasa yang bagus. Nomor 3 apa Gus? Sama Ustazah pakai bahasa krama dong. Kan Ustazah lebih Krama? suka. Kromo inggil. Kalau kerama apa? 3 itu apa kromo inggilnya? 3. Tiga. Nomor 3 nopo us gitu. Nomor 3 apa Us? Gak tahu. Oke, nomor 3. Ayo, Nomor 3. dari gambar ini kira-kira gimana ceritanya? Aduh, habis. Doni Yang mencuci tangan tadi siapa? Doni ya? ya. Kemudian Andi, kemudian Andi, Doni, dan siapa ya namanya? Kita kasih nama yang bukan itu ya Us. Yang satunya itu yang pakai kacamata. Tanya itu
Kira-kira siapa ya namanya? Rocky, Rocky, Rocky. Rocky deh. Andi, Doni, dan Rocky memakan Nah, kue yang ada di meja. Makan. Padahal tadi yang nggak cuci tangan? Doni. Berarti apa Andi? Andi tadi tidak mencuci tangan. memakan kue. Ditulis ya. Kue yang ada di meja. Yang ada di meja makan. Saya sudah selesai. Dikit lagi. Padahal Ani Mas Dewa sudah selesai. tidak mencuci tangan. Sudah. 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 Ganggu yang lainnya. Sudah semua. Satu nomor lagi. Sudah. Satu nomor lagi. Oke, satu nomor lagi. Tenang, jangan teriak. Saya sudah. Udah di sini istirahat. Kurang siapa yang belum? Iya, habis ini istirahat. Tahu ya? Saya mau makan dan lihat kambing. Sudah? Mas Kaizan, sudah selesai atau belum? Nomor 3 sudah selesai saya, Us. Nomor 3 Belum, saya sudah sampai. Yuk, Mas Kaizan yuk. Enggak, Mbak Mira. Ini kita mencoba membuat cerita bersama. Nanti tugasnya ada sendiri. Iya. Sudah selesai? Sudah. Me. Udah dari tadi. Oke, Mas Kaizan sudah? Mas Kaizan sudah? Udah. Aku sudah. Good, yang sudah. Terima kasih sudah menulis dengan cepat. Yang sudah selesai. Sekarang kita nomor 4. Nomor 4 gambarnya apa ya kira-kira? Dari gambar ini kira-kira cerita apa yang bisa kalian tuliskan? Yang nomor 4. Gak tahu, Us. Gak bisa aku. Bisa dong. Kan kita sudah lihat. Tahu. Siapa itu namanya, Us, yang kacamata sama yang satunya itu, Us? Yang pakai kacamata Rocky. Oke. Terus Doni. Tidak mencuci tangan karena Yang nggak mencuci tangan tadi kan Andi kan. Berarti Andi yang rambutnya hitam. Berarti Doni sama Rocky menjenguk Andi. Oke. Gimana kira-kira tadi Mas tidak mau Diana? mencuci tangannya. Betul. Andi. Akhirnya Andi. Ya Allah. Sakit. Sampai itu. Astagfirullahaladzim. Itu siapa Adi? Itu siapa tadi? Sampai itu. Sampai itu ya. Jangan kayak gitu ya. Kasihan telinganya teman-temannya yang pakai headset. Ini Usifa juga pakai headset loh. Lucu.
Sayang, Daus. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terserah boleh, Us. Apa ya, Us? Itu, Us, terserah jawabannya boleh. Boleh. Oke. Andi dan Rocky menjenguk itu siapa namanya tadi itu? Doni bukan? Nah, yang nomor 4, Andi. Yang sakit itu Andi, yang menjenguk Rocky dan Andi Doni. Karena tadi Menjenguk. Andi tidak mencuci tangan sebelum makan. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah selesai, Om. Alhamdulillah. Kurang satu langkah lagi, satu langkah terakhir. Kira-kira apa judul yang tepat untuk cerita yang sudah kita tuliskan tadi? Oke, ada yang punya ide? Kita harus selalu mencuci tangan agar tidak sakit. Panjang banget judulnya. Judulnya. Itu tadi pesannya. Pesan-pesan. Penting. Nah, betul. Judul itu seperti itu, singkat dan jelas. Nah, jadi pesan dari cerita yang telah kita tulis tadi adalah kita harus selalu mencuci tangan sebelum makan agar Atau pakai hand sanitizer. betul, atau pakai hand sanitizer. Tapi lebih baik lagi kalau cuci tangan terlebih dahulu pakai air dan sabun. Kemudian dilanjutkan untuk pakai hand sanitizer. Hand sanitizer itu Cuci nanti tangan pakai air, terus pakai hand sanitizer. Hand sanitizer, bukan hand sebentar, ayo kita beri judul dulu ya. Jadi judul cerita hari ini adalah pentingnya Andi sakit. Tulis cuci tangan. Pentingnya cuci tangan. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Apa istirahat Sudah ya? bilang alhamdulillah dulu. Judulnya adalah pentingnya cuci tangan. Oke, anak-anak. Nah, kalian jadi sudah bisa untuk membuat cerita dari gambar berseri. Nah, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Habis ini Ustifa akan beri istirahat 10 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ustadzah Bila untuk review materi bahasa Jawa. Oke, anak-anak. Sebelum kita tutup. Jam 9 berapa, Us, selesainya? Kita baca dulu adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kembali lagi jam 9:35 ya. 35 artinya 36, Us. Ustazah kok ada 3? Ada 3. Pakai kunci Nojutsu mungkin Usnya itu. Silakan yang aku kakek busin Nojutsu. Bukan. Jadi nanti kalian kalau makan dan minum, Siva minta tolong dimatikan ya kameranya. Habis itu sambil kita menunggu Usdila untuk masuk ya. Ini Usdila sebenarnya sudah masuk, tapi nunggu kalian istirahat dulu. Okay? Dadah anak-anak.
15 menit. Ya, Mbak istirahat dulu ya sama Usila. Oke, 15 menit. Copi deh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istirahat dulu 10 menit. Halo, Waalaikumsalam. ya silahkan istirahat dulu. Kita mulai lagi sampai jam 9.35 ya. Oke, silakan. Wah, kok sepi. Kalah dari film itu. Aku curiga banget. Curiga. Tutup dong, kamu nggak mau tutup. Ya, udah. Coba kalau bentar lagi istirahatnya selesai. Iya, 3 nomor lagi. Habis ini mau ulang tahun 23 September. Siapa itu? Aku masih lama. Desember. Akhir bulan. Artinya habis September, Oktober, November, 3 bulan lagi. Nah, aku kasih. Ya Allah. Coba tebak ya. Apa?
Salah. Hewan-hewan apa yang imut? Imut, Kucing. kucing. Betul. 1 menit lagi selesai. Angel. Ya, mulai dong. Hewan apa yang terdiri 2 huruf? Udang. Betul. Udang. Hewan-hewan apa yang besar? Besar, megalodon, paus, paus. Ya, betul. Paus. Megalodon nggak ada. Sudah punah. Paus itu doang. Itu ternyata. Bukan ular. Itu kan ular. Sama aja ikan apa yang terbang, ikan terbang. Kan bidadari. Apa ya? Tahu dikasih tahu deh. Hewan apa yang terdiri 1 huruf? Ikan i. Betul. Sering. Kut apa yang bisa dimakan atau diminum? Time. Hewan apa yang hewan udara apa? Halo. Ini yang gila. Ya. Udah lewat 1 menit. Ayo, Iya nih. yuk. Oke, ya kamera dinyalakan semua. Sekarang cuma review doang. Ya, hari ini review aja. Setelah review, nanti kalau Ngaji. sudah selesai pembelajaran, silakan Oke, yang si. Ya, PH. Aku suka PH. Oke, bilang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya pun di sini. Sampun. Mau coba basmalah bareng-bareng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istilah Istilah paus. Enrika dino iki review materi Bahasa Jawa. materi Jawa nanti Bahasa Jawa. Nah, dino iki ora usah nulis. Nah, nulisnya sampel. Tulisnya ada di materinya. Print nanti di print terus. Tidak usah di print. Mari review. Ya, review. Pengalaman kan seneng. Review materi nih bab pengalaman kang nyenengake. Us Elok Sanjaya ini apa Us? Elok Sanjaya. Nah, Ibu nama siapa tuh? Mas Darel. oh ibunya Mas Darel. Sudah terlihat ya ini presentasinya? Elok Sanjaya. Itu apa?
apa itu? Mas Arjuna? Halo. Ayo mikrofonnya dimatikan. Meteor. Iki Usdila arep jelas nih bocah-bocah dimireng nih sing kenana. Ya. Nah, kok sing boten paham, nah, belum paham silakan tanya. Oke. Oke. Nah, pengalaman Buang sampah. gimana? Buang sampah. Ya. Pengalaman sing nyeneng nih. Nah, ning jero bab pengalaman kang nyenengake kuwi Uci jambil minum. Lapor. eh, eh, Putus. Terputus terus. Putus. materi Iya. hasil observasi. Enggak, cuma kameranya yang putus-putus. Oh ya. Caranya juga Nggak apa-apa. Carlos. Aku enggak. Aku enggak. Caranya terus putus juga Oke, kalau suara Usdila putus-putus, silahkan dibaca saja itu presentasi yang Usdila berikan. Kalau nanti masih putus-putus, silahkan nonton lagi di YouTube. Nah, kalau masih ada yang putus-putus, silahkan nanti nonton di YouTube. Oke, nah sekarang dengarkan dulu. Ya, Usdila mulai lagi. Nah, laporan hasil observasi kuwi teks sing nerangne asile observasi sing wis ditindakake. Nah, berarti lek bocah-bocah wis ngelakoni pengamatan, terus asile pengamatan kuwi mau ditulis dadi laporan, jenenge laporan hasil observasi. Nah, berarti laporan hasil observasi kuwi dumadi saka pengalamane saben bocah. Nah, berarti saben bocah wingko duweni laporan hasil observasi dhewe-dhewe. Isine ya iso beda-beda tergantung karo sing diobservasi. Nah, saiki mlebu ning strukture laporan hasil observasi. Strukture laporan hasil observasi kuwi enek piro? Struktur laporan hasil observasi itu ada berapa? Tiga. Loro. Enten tiga. Yang pertama apa? Yang pertama. Pembuka is nyenengake pembuka. Nah, yang pertama pambuka. Sing nomor loro sing nomor telu panutup. Nah, saiki ayo dibahas meneh. Pambuka. Pambuka kuwi nerangne pangerten umum saka bakune andharan kang dirembug. Berarti pambuka kuwi pengertian umum. Nah, isine apa e? Isine sing pertama judule. Terus sing nomor loro papan panggonane. Terus sing nomor telu apa sing diobservasi, objeke sing diobservasi, terus sing nomor 4 kuwi kapan nglakoni observasine, terus sing nomor 5 sapa sing nglakoni observasi. Nah, kuwi kuwi ana ning pambukane laporan hasil observasi. Terus sing nomor loro kuwi isi. Nah, isi kuwi jelasne bab-bab saka asile observasi. Wujud tulisan ganjaran deskripsi. Nah, berarti asile observasi kuwi mau contone kaya sapa sing melu ning observasi kuwi mau, apa wae isine observasi mau kuwi ditulise ning gone bagian utawa ning gone bab isi. Terus sing nomor 3 penutup. Nah,
Penutup kuwi isine dudutan lan pangajap utawa panyaruwe tumrap kahanan saka hasil observasi sing wis ditindakake. Berarti penutup kuwi isine kaya manfaate manfaate observasi ki apa? Ringkasan atau rangkuman kayak gitu. Nah, seperti itu isinya penutup. Enten sing ditanglet nih? Dan us. Sampun paham? Sampai sini sudah paham? Sampun. Lagi Usdila lanjut nih. Nah, mau Usdila sampun matur lek laporan hasil observasi kuwi dumadi saka pengalamane saben bocah. Nah, pengalaman saben bocah lah. Pengalaman kuwi enek piro jenise? Enek sing eling? Enek piro pengalaman kuwi? Enten kalih napa mawon? Sama Pengalaman kang nyenengake lan ke ora pengalaman pengalaman nggih, pengalaman sing nyenengake karo pengalaman sing ora nyenengake. Pengalaman sing ora nyenengake kuwi disebut pengalaman sing nrenyohake. Nah, yo, pinter. Cek eling kabeh materine. Sing pertama, pengalaman sing nyenengake. Nah, pengalaman sing nyenengake kuwi isine kedadian-kedadian sing nyenengake. Nah, contone napa? Tuladhane napa? Plesiran. ulang tahun Plesiran tegese apa? Plesiran itu artinya apa? lomba Agustusan. Nggih, melu lomba Agustusan. Plesiran dek, Usdila pengen ngerti artine rekreasi. Plesiran kuwi tegese rekreasi. Nggih. Terus sing nomor loro enek pengalaman sing nrenyohake. Nah, pengalaman sing nrenyohake iki isine kedadian-kedadian sing gawe susahe ati utawa sing nyedihake. Nah, contone napa Us? Nah, contone tiba saka sepeda, loro untu, terus kucinge mati. Nah, kuwi contone pengalaman sing nrenyohake. Nah, bocah teluce sing dek wingi menang lomba sinten? Sing dek wingi Lomba makan kerupuk. nggih, lomba busana, lomba sing ning sekolahan. Sinten? Lomba itu Arjuna us. Namanya apa ya? Mas Arjuna. Mas Arjuna Nah, Iya. nggih, menang lomba busana Dewingi kuwi klebu pengalaman sing nyenengake utawa pengalaman sing nrenyohake? Nyenengake. nyenengake. Nggih, berarti menang lomba kuwi salah sijine contoh pengalaman sing nyenengake. Terus contone pengalaman sing nrenyohake sak liyane tiba saka sepeda apa? Mbak Anissa. Ayame mati. Pitik. Nah, basa Jawane ayam kuwi Pitik.
ibunya mati. Nah, Mbak Bakis Diseneni wong tua. diseneni bapake utawa diseneni ibuke. Lah nyapa kok diseneni bapak ibuke? Akal. Nakal. Gak Berbuat salah. Bandel. ada PR. And controls. Diutus. Nah, ini contohnya pengalaman sing merenyuhake. Nah, saiki lanjut. Nah, Usdila iki enek tulodone utawa contoh observasi prasaja utawa sederhana. Contoh laporan observasi yang sederhana. Nah, Usdila nih. Laporan kegiatan. Nah, jeneng kegiatane mengikuti kemerdekaan Republik Indonesia. Terus waktu kegiatannya tanggal 14 sampai 15 Agustus 2021. Papan panggonane ono ing lapangan sekolah. Terus guru pembimbingnya Pak Wildan. Nah, sing wis disebutne karo Usdila iki mau kuwi kalebu pambukane laporan observasi. Atau pembukane. Terus isine sing pundi Us? Isi laporane sing pundi Us? Isi laporane kuwi sing ana ning jero tabel iki. Tabel laporan kegiatan kuwi termasuk isine laporan hasil observasi. Nah, saiki wis dilawacane. Laporan iki isine nerangne kegiatan-kegiatan sing dilakoni nalika mengeti kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, wektune kuwi ana ning tanggal 14 karo 15 Agustus. Panggone ana ing lapangan sekolah. Lan kegiatan iki diawasi karo Pak Wildan. Nah, Pak Wildan mau guru pembimbinge. Nah, terus lombane ana 5. Sing pertama, lomba ngempit plembungan. Nah, hasil kegiatane kuwi bocah-bocah kelas 1 nindakake kanthi ati sing seneng lan semangat. Nah, enek sing ngerti apa tegese plembungan? Boten semerap Us. Plembungan kuwi tegese balon. Nah, balon. Lomba ngelempit. Lomba ngempit plembungan. Terus yang nomor 2. Di Al-Huda 2. Balon. Ya, terus sing nomor 2, lomba nglebokake paku menyang gendul. Nah, gendul tegese Botol. berarti nomor 2 iki tegese lomba memasukkan paku ke dalam botol. Hasilnya apa? Lomba kuwi bocah-bocah isi ndakake kanthi disiplin. Bisa urut antri, ora ana sing rebutan. Nah, sampai kok kene enten sing ditangletne, ada yang ditanyakan? Boten Us. Boten. Saiki lek mboten enten sing ditangletne saiki bedheki meneh. Nah, Usdila bedheki. Laporan observasi enek strukture. Mboten Oke. Kenapa Us? Kenapa Us nggak dengar? perhatikan saja. Tawa saja, nggak usah ditulis.
Sudah? Ini dong. Nah, laporan observasi kuwi ono strukture. Nah, saiki Usdila pengen Mbak Rara wonten? Enten us. Nah, Mbak Rara, saiki sampean sebut nih struktur teks laporan hasil observasi. Kita mulai ini. Pambuka, iris, panutup. Nggih, pinter atur suwun Mbak Rara. Sami Terus nggih. Terus laporan hasil observasi kuwi dumadi saka pengalamane saben bocah. Saiki Mas Zaki wonten? Pak Bagus. Nah, Mas Zaki, saiki sampean sebutne jenise pengalaman. Yo, jenise pengalaman. Lomba ngapit belum baca kelas. Apa us? Terus betul. Pengalaman kuwi kan enek loro, Mas Zaki. Pengalaman kuwi enek loro. Nah, saiki sampean sebut nih, sing pertama pengalaman sing Nyenengake. nyenengake. Terus sing nomor loro. Yang nyeleneh renyuhake. Renyuhake. Nah, pengalaman kuwi enek loro. Sing pertama pengalaman sing nyenengake, sing nomor loro pengalaman sing nrenyuhake. Pengalaman sing nrenyuhake kuwi pengalaman sing nyedihake, yang menyedihkan. Menyedihkan. Saiki Mas Dava. Mas Dava. Mas Dava. Apa? Mas Dava, saiki sampean sebutne contoh pengalaman sing nyenengake. Sing tau sampean alami. Nyenengake. Nggih. Sama nyenengake. Pengalaman sing dialami nyenengake. ya. Ya. Pergi ke pantai. Nah, dolan menyang pantai. Jalan yang pantai. Nah, nggih matur suwun Mas Dava. Terus saiki Mas Azam. Mas Azam wonten? Ya, us. Nah, Mas Azam, saiki sampean sebutne contoh pengalaman sampean sing renyuhake. Contoh pengalaman sing renyuhake. Apa? Contoh pengalaman yang menyedihkan yang pernah Mas Azam alami. Lihat orang yang sedang sakit. Nah, mresani ome sing lagi gerah. Loro. Nah, lek ome kuwi pakai basa krama, menggunakan bahasa krama. Gerah, sakit. Nah, ampun. Nah, sampai kok kene enten sing ditangletne. Boten. Sampun paham. PH. Ya, nanti PH. Sampun paham. Penilaian harian. Penilaian harian. Sampun paham sedaya? Sampun paham kabeh? Nah, berarti lek wis paham engko bijine mana? Bijine PH kudu biji apik-apik kabeh lho ya. Nah, berarti ki mau bocah-bocah wis sinau bab laporan hasil observasi.
Terus sing nomor loro, sinau bab pengalaman. Nah, Iya. sampun paham? Sampun. Sampun. Nek sampun wis dilapungkasi, ojo lali salat 5 waktune. Salat 5 waktune. Ojo lali maem sing akeh jaga kesehatane, nggih. Nggih. Sampun muga-muga bijine ulangan, bijine PH engko apik-apik kabeh. Amin, amin. Ya Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Ayo berdoa sik. Berdoa sik. Ayo sapa sing pengen mimpin doa? Aku. Yang namanya Saya. Kota Kediri. Saya. Kota Kediri ini siapa? Mas Azam. Oke, Mas Azam, ayo pimpin doa. Siap berdoa. Udah Allah jamaatan.